secara teknikalnya entah kenapa tuh jadi kayak bagus gitu. Kalau bagus tuh biasanya ada indikasi ada money flow kayak gitu. Nah, kalau yang cyclical itu kalau cyclical tuh barangnya agak susah ya kayak MSIN, film. Itu Mhm. kan yang gede-gedenya. Jadi aku jujur nggak banyak invest di sini. Yang paling menarik di sektor ini paling SCMA doang. SCMA doang Ah, teknikalnya menarik sih. Walaupun kemarin tuh kan sempat turun karena begitu iya koreksi berita. dalam. Iya, karena ini Heeh. liga liga sepak bolanya nggak boleh ditayangkan, Mhm. jadi dianggapnya ya kurang Gara-gara menarik tragedi ya sahamnya. Kanjuruhan itu ya. Ya, jadi sempat Mhm. dibuangin, tapi begitu koreksinya udah selesai, harganya juga rebound. Jadi sempat menarik sih teknikalnya. Jadi aku sempat beli sih, tapi karena naiknya lama, akhirnya aku buang lagi sih karena ya nggak Mhm. jalan-jalan gitu loh, lama gitu loh. Iya 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 Ya iya. itu ya kalau si SMA sih mungkin karena kemarin rebound sama teknikalnya aja sih sempat sampai sekarang juga kayaknya masih menarik deh soalnya kelihatannya masih Mhm. bertahan di area sini. Jadi mungkin ini doang yang sempat aku beli ya. Kalau yang yang cyclical lain aku nggak beli. Mungkin kalau sektor lain biasanya IDX Finance ya, karena finance itu kan yang paling gede, the biggest market cap yang banyak asing beli. Finance Mhm. juga ya dibilang juga bisa dibilang eh, termasuk yang bisa menahan indeks juga sih kalau kalau lihat begini. Soalnya kalau kita lihat ya kan asing banyak masuk satu. Terus kalau di sektor rotasi sektor di Bloomberg kalau kita ngelihat kondisi sektoral kayak mau rotasi dia sekarang ada di sebelah kiri atau di improving dia biasanya mau ke kanan itu biasa kalau pindah ke kanan itu rally-nya cukup lama. Dan kalau kita lihat si BCA itu kan mau keluarin Mhm. resultnya itu kan dipublish tanggal 20 Oktober ini. Jadi berapa hari lagi, 2 hari lagi result yang BCA akan dipublish. Walaupun perkiraan analis akan inline sih. Jadi mungkin belum ada major surprise, tapi proyeksi akan sejalan dengan perkiraan konsensus. Tapi secara teknikal MACD-nya si BCA udah mau golden cross, dikit lagi golden cross. Jadi ya mungkin lihat lagi hasil result mana siapa tahu ada surprise tapi harusnya sih nggak ada yang surprise ya. Terus kalau banking Mhm. lain biasa BRI yang udah turun banyak BRI kan ya. klien aku juga udah nanya BRI nih udah oversold ya iya sih BRI kan udah closing di 4290 hari ini masih turun terus RSI udah oversold. Nah kalau yang mau beli biasanya trader belinya di supportnya 4200-an deh sekitar situ. Kalau Oke. misalnya habis dibeli kagak mental naik ya udah di cut loss di bawah 42. Tapi kalau yang invest yang buat jangka panjang 42 mungkin boleh cicil beli turun lagi simpen lagi. Kalau misalnya yang trader tadi 4300 4390 boleh take profit ya ambil cepet aja lah jangan banyak. Bener-bener setuju setuju. Soalnya Dan soalnya ini mengaruh juga ke psikologi trading gitu Ci kan. Udah naik cepet misalnya kan. Terus contohnya kayak iya. BBRI kan. Terus kena psikologi trading kan. Ini kayaknya masih bisa naik lagi deh gitu. Nyesel nanti kalau lepas sekarang malah turun. Iya, nah itu Biasa iya. sama sih. Heeh. Pokoknya Iya iya iya. kondisi market sekarang ya, psikologis trading Heeh. kita diobrak-abrik. Iya, iya benar-benar benar. Berarti sebenarnya bagus untuk kayak tadi cerita bilang ya, swing aja ya. Aku bilang sih swing sih. Kalau misalnya day Heeh. trade, kadang-kadang sayang juga kalau reboundnya 2 hari kan lumayan. Kalau kalau misalnya day Mm-mm. trade, misalnya hari pagi kita beli, sore kita jual. Besok kalau daunnya naik, kita kan nggak punya barang nih. Mm-mm. Waduh, udah deh gigit jari deh, karena bukan pasti gap up kan. Jadi ya lihat-lihat Heeh. lihat ini sih biasanya mungkin swing beberapa hari pegang mungkin lebih lebih lumayan lah istilahnya buat tabungan kalau sampai salah beli kita katos kita cuannya lumayan tebel nih masih ada simpen-simpen untung kalau ngambil tipis-tipis-tipis begitu kegebok kena gede tekor loh minus. Iya, betul. Betul, setuju banget cerita.
Nah, terus Mm-mm. kalau kita nyerempet dikit ke Tekno gimana nih, Ci? Sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari Cuan Troopers. Dan Cuan Troopers yang mau nanya, jangan lupa ya, langsung aja masukin di kolom question and answer. Kita akan jawab satu-satu ya buat yang beruntung untuk kita bahas. Karena yang nanya ini udah banyak banget nih, Ci. Oh ya, banyak ya. Iya, banyak banget nih. Semoga sih Pokoknya tiap pada, kali Ci Rita nih banyak yang nanya. ah, bukannya nanya sama Daniel, nanya. Enggak. Nanyanya ke Cirita. Jadi kalau nggak dijawab Cirita, baru mereka nanya ke aku, Ci. Ya ini memang Sektor kalau tekno nih, berapa Ci. hari ini kalau iya, kalau kita lihat memang sektor teknologi berapa hari ini rebound. Nah, sekarang pun saham Eropa kan buka. Ini pun yang mimpin pembalikan arah daripada market untuk naik hari ini masih sektor teknologi nih. Tadi kalau kita lihat Dow Future Mm-mm. sama Nasdaq juga naiknya kencang-kencang. Nah, kemungkinan teknologi stok ini memang lagi rebound sih. Cuman yang membuat kita juga wondering kira-kira nih akan sustain apa enggak sih? Apa ini cuman Mhm. karena rotasi sesaat ya, dia memang udah saatnya manggung nih, udah saatnya manggung, jadi dia harus main dulu di atas. Memang kalau kemarin kita lihat rotasi sektor memang sempat mau ke arah leading, udah di improving, tapi minggu kemarin Sabtu waktu aku bikin webinar dia turun lagi ke lagging. Tapi mungkin kan, tapi hari ini banyak yang rebound sih, kayak termasuk kayak BBYB, terus BBHI itu rata-rata semua bank digital tuh banyak yang rebound, termasuk Arto juga. Karena memang mereka tuh turunnya udah parah banget, udah oversold banget. Mhm. Kayak Arto aja turun berapa hari tuh nggak ada tanpa balas. Koreksi ARB tanpa balas ya kan kemarin itu 5 hari ya, 6 hari baru hari ini rebound diikuti dengan volume yang cukup besar. Jadi kita berharap Mhm. ya bank-bank digital atau sektor tech ini akan ada rebound seperti juga BBHI, BBYB hari ini juga reboundnya lumayan kencang banget nih. Sama nih candle mirip semua. Cuman Mhm. Goto aku tadi belum lihat sih Goto. Goto hari ini belum belum di area positif. Jadi Goto ini masih merah closingnya, tapi nggak tahu kita coba lihat besok ya. Goto ini kelihatannya volumenya makin hari makin habis. Dari yang waktu Juni itu sempat Iya, tinggi-tinggi, sekarang volume udah habis, tapi MACD dikit lagi mau golden cross, mungkin boleh diperhatikan kalau buat yang trading trading karena ini mesti stop lossnya mesti kenceng nih. Nah, kalau Bukalapak mhm. sempat rebound, mungkin ngikut BBHI ya, karena BBHI rebound, Bukalapaknya juga ngikut, karena dia kan juga ada investasi yang cukup besar di BBHI itu. Jadi memang Betul betul. sektor tech ini potensi rebound sih. Karena mungkin juga kalau di Indo ada sentimen dari IPO Blibli, ya kan? Blibli Iya tiba-tiba iya keluar iya iya, berita betul. rame mau Nah, IPO. saya ngarah ke sana sebenarnya, Ci, nanyanya. Oh gitu. Beli-beli iya, Untung saya udah bisa baca ya. sudah menangkap sinyal saya. Untung udah bisa baca saya sih dan belum nanya aku udah mikir Iya kayak iya. mau nanya apa. Ini aku lagi buka artikelnya Blibli ini, Ci. Ini Hmm, Blibli hmm, menawarkan saham beli dengan rentang 410 sampai 460 setiap sahamnya katanya. Katanya hmm, menawarkan sebanyak-banyaknya 17,77 miliar atau setara 15% dari modal ditempatkan dan disetor gitu. Nah, ini hmm, apakah IPO ini jadi pertanyaanku tuh ada dua, Ci. Apakah hmm. IPO ini akan menopang sektor teknologi? Itu yang pertama dan yang kedua diserap sama market nggak nih? Iya nih. Ya memang kalau tadi aku sempat nanya sama Nansaku, gimana Heeh. sih Blibli? Menurut dia valuasi Blibli itu sekitar 4,1 kali dan Bukalapak itu 8 Mm-mm. 8 kali, Goto itu 26 Mhm. kali, market cap berbanding revenue. Full year 2022 berdasarkan konsensus. Jadi kalau dilihat dari ini kan berarti valuasi dia cukup menarik dong. Iya iya Bukalapak iya. dibanding Bukalapak dia setengahnya, dibanding Goto ya Hmm. dia jauh di bawahnya. Jadi kalau Betul. lihat secara valuasi ya cukup menarik. Terus dia juga pemegang sahamnya nggak seperti Buka dan Goto atau Wir yang memang banyak investor-investornya. Kebetulan mungkin dia majority Hmm. adalah grup Jarum ya. Jadi itu pun udah cukup
tenang lah istilahnya. Aku kalau invest, kalau yang megangnya satu orang besar ya udah tenang. Dia pasti kan mau sahamnya pelan-pelan naik. Tapi kalau yang sahamnya pegangnya rame-rame, ya takutnya nggak bisa diajak kompak gitu. Yang satunya mau jualan, yang satunya nahan. Nah, mulai satu jualan, yang lain ngikut. Nah, kalau di sini kan enaknya dia nggak dipegang banyak investor. Itu satu, itu udah menjadi katalis yang sebenarnya cukup menarik. Udah gitu di dalamnya dia ada loket, ada tiket.com. Nah, Mm-mm. teman-teman kalau misalnya pergi, mungkin dulu-dulu pakai Traveloka. Sekarang banyak orang pakai tiket.com. Termasuk aku. Aku juga dari yang Traveloka, aku sekarang pindah ke tiket.com. Entah kenapa tiket.com itu kalau misalnya aku beli tiket atau beli hotel itu cukup bagus sih servis dan pelayanannya itu aku cukup puas. Jadi itu mungkin yang menunjang atau menjadi katalis positif untuk beli-beli karena di dalamnya ada tiket.com itu. Jadi mungkin kalau teman-teman Hmm. mau beli buat IPO, aku rasa ini cukup menarik, tapi jangan berpikir bahwa ini saham akan arak karena secara market cap nanti dana yang akan dia raih itu kan cukup besar. Jadi nggak mungkin bisa langsung yang naik arak karena memang tipikal grup Jarum juga Iya. sahamnya kalau kita lihat alon-alon asal kelakon. Jadi nggak yang gerasak gerusuk gitu naik kencang terus turun dihempaskan gitu, enggak, pasti naiknya pelan-pelan dan dengan dana yang akan diraih sekitar 7T hingga 8T kan ini cukup besar, jadi nggak akan seperti yang mau langsung naik kencang, nggak bisa deh. Terus mungkin ya Mhm. kalau misalnya teman-teman yang mau beli ya udah sekitar tanggal 17 nih, berarti udah mulai penawaran awal nih, 17 sampai 24. Oh ya, dan kita Hmm. lupa belum disclaimer on. Oh iya, udah terlalu seru, Ci. Ya, oke, oke, oke. Kalau gitu, aku disclaimer on ya, rekan-rekan sekalian. Ini bukan ajakan untuk membeli, ya, karena keputusan jual dan membeli itu selalu ada di tangan para investor dan juga para cuan troopers. Oke, Ci, kita aman. Oke, mantap. Ini listingnya tanggal Oke, 7 oke. November udah listing loh. Iya, betul, betul, betul. Dan ini kan soalnya ini terkait dengan pertanyaanku yang kedua, Ci. Ini kan dia berpotensi mengantongi dana proceeds-nya itu berarti 8,17 Hmm, triliun gitu. Gede banget kan hmm, ini, Ci. Itu kan ini lumayan. pertanyaannya itu selalu apakah market itu bisa nyerap gitu, Ci. Menurut Cirita gimana? Aku rasa sih bisa sih. Harusnya mungkin fund Mm-mm. mungkin akan ikut Ah, partisipasi ya kayak fund manager iya. mungkin dilihat ya seperti yang tadi aku bilang karena mungkin dari bisnisnya juga karena ditopang oleh ada tiket.com-nya juga, kemudian juga grup Jarum di mana biasa sahamnya itu kenaikannya juga lumayan bagus lah ya, bukan saham yang naiknya kencang kemudian turun dan akhirnya dilupakan gitu, enggak. Jadi aku rasa ini mungkin bisa Mhm. terserap karena memang Iya, iya. ya grupnya grup besar gitu loh, orang juga akan ngeliat lah dari track record semua sahamnya itu cukup perform dari IPO sampai sekarang. Iya, iya, iya. Karena ini setuju sih sama cerita ada track record, berarti ada story ya. Hmm, Yang ada hmm, story itu menarik, iya. gitu ya, Ci. Oke, Ci. Iya. Kalau itu tadi dari Tekno. Kalau kita gabungin banking dan Tekno, berarti bank digital. Mhm, Ini banyak yang nanya soalnya BBHI, BBYB, Arto. mmm, Arto ini dari tadi kita mhm. pertama kali ngobrol tuh udah banyak yang nanyain Arto gimana, Arto gimana, gimana nih Ci kalau Oh, perbankan iya. digital di Q4, di Q4. Iya, kalau Arto itu mungkin karena, turunnya udah terlalu jauh ya, padahal kalau kalau aku baca berapa hari kemarin, itu sebenarnya ada yang ngumpulin. Jadi Hmm. ada satu foreign GIC yang keep on buying. Jadi Mm-mm. begitu Arto turun, mereka beli terus. Oh. Jadi memang ada yang ngumpulin gitu. Jadi memang mungkin ada retail atau ada lokal yang jualan, karena memang kemarin tuh semua tech itu turun, semua tech stock itu turun. Dan tapi kalau investor yang memang buat invest, kalau dia lihat turun, itu adalah waktu yang tepat untuk beli. Jadi dari per
per setiap bulan itu hampir setiap bulan rutin Government of Singapore atau GIC itu ngumpulin Arto. Memang kepemilikannya masih sekitar 8%-an, tapi mereka ada beli. Terus kalau kita lihat juga ada beberapa foreign broker yang nggak ada retailnya itu beli. Memang ada yang beli juga. Tapi mungkin nggak bisa naik kayak dulu ya, tapi mungkin kenaikan sustain itu baru akan terasa tahun 2023 jika suku bunga itu udah mulai turun. Karena kalau suku bunga masih naik, itu adalah musuhnya teknologi. Karena dianggap teknologi itu Mhm. masih burning money. They need more money to burn. Kalau suku bunga naik, berarti cost mereka akan tinggi. Jadi untuk ngarepin ini rally seperti dulu panjang mungkin belum ya, tapi ini kan Mhm. karena dia udah kerendahan aja ya, karena digebukin rame-rame ya, istilahnya udah cukup, koreksinya udah cukup begitu murah, secara valuasi menarik. Mulai ada investor yang masuk kayak tadi BBHI-nya juga. Tadi BBHI jadi arah nggak sih? Tadi udah hampir arah sih dikit Ara, lagi. iya. Nah, Tadi jadi BBHI arah arah. sih. Heeh. Nah, terus Iya. ya kalau Arto juga aku lihat secara Ijo. teknikal ada gap di 5.025. Apakah gap itu akan disamperin kemudian ditutup? Nah, itu. Nah, mungkin itu akan Pertanyaan disamperin. saya. Terima kasih, Cirita. Kebaca lo Iya, pertanyaannya. iya, ntar nanya apa lagi udah tahu deh. Iya, iya, iya. Iya bener, Ci. Kesamper apa enggak itu kan untuk Iya. yang Arto ini. Besok sih Kemudian kayaknya, eh, besok kayaknya akan ditutup. bisa ya untuk yang Arto ya. Kelihatannya sih bisa nih. eh Iya, iya, ya, iya. Udah tinggal dikit nih soalnya nih, Ci. iya, terus terus Eropa kan lagi rebound juga. Reboundnya juga leadernya kan masih saham tech yang memimpin reboundnya, ini saham-saham di Eropa ini. Jadi memang Oh, ya masih ada chances untuk naik dan menutup gap itu. amin. Berarti masih bisa mengikuti ya untuk bank digital ini. Nah, terus kalau Ya, chances untuk itu ya ada. untuk Terus tadi BBYD kan aku gimana udah nih, share Ci? kan. Iya. Oh iya iya Oh, iya, tadi kan silakan di Arto silakan, Ci. kan ada share kan. Kuartal 4 dia ada launching kerjasama sama Topet. Jadi kayak payment, digital payment gitu sama Tokopedia ya. Nah, nanti Heeh. pelayanan pembayaran dengan Goto itu nanti nyambung dengan GoPay gitu loh. Jadi si Bang Jago ini sama GoPay itu kerjasama sama Topet. Ini kayak seru banget gitu loh. Karena jadi apa banyak orang wondering apa ini jadi kayak PayPal, ya kan? Kalau Mm-mm. PayPal kan kita punya PayPal-nya, kita punya kartu kredit, nanti ada merchant-nya, kita bayar. Hampir mirip sih, mirip ya. Kita nggak tahu apa ini akan menjadi katalis lagi nantinya. Ya, kita belum tahu sih, tapi ini akan menjadi katalis yang cukup menarik juga buat Arto. Terus di mana kalau kita lihat dari harga-harga saham konsensus ya, maksudnya analis itu memprediksi bahwa harga Arto itu bisa range-nya secara diambil rata-rata kan 11 ribuan. Sekarang harganya cuma Mhm. 4 ribuan, ceng. Jadi masih diskon 50% ya, kita nggak ngarepin balik ke 11 ribu deh. Balik 5 ribu Mhm. lebih aja udah cukup bagus sih.